Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang menyebabkan seseorang itu jahannam kasirul minal jinni wal insi. Yang kedua, lahum a'yun, Allah memberikan kita pandangan, tapi seringkali salah dalam menggunakan penglihatan kita. Penglihatan yang seharusnya digunakan untuk banyak membaca Quran, membaca hadis, apalagi di zaman medsos ini, ya Allah, banyak orang yang bertarung begitu hebat, berdebat begitu hebat di medsos, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, saling menganggap diri paling baik daripada yang lain. Di medsos sudah terjadi seperti itu. Dan di medsos juga manusia ini sedang dikendalikan dengan berbagai macam proyek-proyeknya orang-orang kafir. Sehingga kalau bisa ini umat Islam ini kalah dengan tangannya saudara sendiri. Kalau bisa umat Islam itu adu domba, berperang menggunakan tangannya saudaranya sendiri, saling bunuh, saling memerang. Oleh karena itu kami sekarang sedang melakukan seruan pertemuan ulama beberapa waktu yang lalu, kemudian merumuskan bagaimana kita bisa tetap bersatu dalam urusan akidah. Ini bersatu, karena memang dalilnya bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Innal mu'minina ikhwah. Dasarnya keimanan, bukan berdasarkan fikih, bukan berdasarkan khilafiyah dan furu'iyah, tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka kita harus bersatu sesama orang yang beriman. Begitu. Kemudian yang kedua, bertoleransi dalam urusan khilafiyah. Jangan sama orang kafir bertoleransi kepada sesama muslim, saling menyesatkan. Urusan furu, urusan istihadiyah biarlah menjadi ruang ulama. Jangan yang baru ngaji di medsos, buka YouTube 2 kali, kemudian sudah seperti seorang ulama. Si eta mah tesarwa jeung urang kafir. Aduh, gagah. Baru juga baca 2 ayat 3 ayat. Baru juga ngajinya bukan di pondok, bukan di lembaga pendidikan, bukan kuliah. Ngajinya di YouTube dan di medsos. Nanya ke Google, nah kemudian nonton di YouTube. Maka sekarang kita sedang membangun kebersamaan, bertoleransi kepada sama muslim, bertoleransi baik dalam urusan khilafiyah, berlapang dada ketika ada perbedaan. Tetapi bukan berarti banci akidahnya, tidak memiliki identitas. Silahkan berpegang teguh kepada apabila memiliki manhaj atau memiliki madhab yang diikuti, pegang teguh sesuai dengan yang sudah diyakini. Tetapi tidak harus mencela, memaki-maki istihad atau pendapat orang lain. Berprinsip penting, mengikuti prinsip yang kuat, harus memegang teguh kepada ilmu yang sudah dia pahami, wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah disertai dengan melakukan celaan, bulian, dan juga hinaan kepada saudara muslim yang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dalam dakwah. Gak perlu sikut-sikutan. Di Indonesia sudah kebanyakan bendera, sudah kebanyakan kelompok dan golongan,
Tapi kenapa Indonesia sampai bisa dikuasai oleh pihak yang tidak beragama? Coba buat renungan kita bersama. Ini bahan renungan sepulang dari Jumat. Kurang banyak gimana pesantren-pesantren meluluskan para santri-santrinya setiap tahun? Ribuan, Pak. Ratusan ribu bahkan. Dari seluruh Indonesia ini ratusan ribu pesantren. Ada yang meluluskan LC, ada yang meluluskan MA, ada yang meluluskan SAG, ada yang meluluskan MAG, ada yang meluluskan sarjana ekonomi, ada yang meluluskan penghafal Quran, ada yang meluluskan ahli tafsir Quran, ada yang meluluskan ahli hadis. Setiap tahun bisa dicek di pondok-pondok pesantren besar. Ribuan. Kenapa sampai detik ini Indonesia masih memiliki ujian, masalah yang sangat besar? Karena umat Islamnya belum mau bersatu. Ini kuncinya. Belum mau bersatu. Hayang wae luwih tibatur. Mun jalan asaya di endo, asaya ndogan di pegang mata jadi membusungkan dada. Nah, ini hal yang tidak boleh. Maka kita harus berupaya bagaimana kita bekerja sama dalam urusan dakwah, bertoleransi dalam urusan khilafiyah, kemudian bersatu dalam urusan akidah. Insya Allah kalau ini terjadi, maka terulang tahun 1945 yang lalu. Bagaimana tidak ada sekat-sekat umat Islam bersatu semuanya bertakbir melawan penjajah, sehingga 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini karena adanya persatuan, adanya ukhuwah Islamiyah, adanya kebersamaan, dan adanya kerjasama satu sama lain yang baik. Oleh karena itu buzzer-buzzer iri sekarang tuh yang diserang umat Islam. Ya, kasus misalnya Aki Video, padahal perang, sudah ada pihak yang sengaja jadi corongnya orang-orang kafir menyerang umat Islam. Tuh katanya keluarga berdonasi 2 triliun untuk urusan ini, padahal nggak bohong. Tapi sudah terlanjur menghina umat Islam oleh 2 orang paling tidak yang saya tahu di YouTube itu. Menghina Islam, mana umat Islam? Bahkan ada yang lebih sadis lagi penghinaannya kepada Islam. Kalau menyebut teroris itu punya agama, katanya begitu. Agamanya apa? Rame-rame dijawab oleh kelompok mereka sendiri. Oh, Islam. Coba kalau Islam mau balas perkataan itu. Penjajah itu punya agama 350 tahun. Indonesia itu dijajah oleh penjajah yang beragama. Balik ditanya, agamanya apa? Tapi umat Islam gak ada yang membalas perkataan itu, membalas keburukan dengan keburukan. Karena umat Islam itu tahu adab, umat Islam itu tahu akhlak. Rasulullah SAW memberikan contoh akhlakul karimah. Kalau umat Islam mau berperang argumen, kan bisa saja begitu. Kita ini 350 tahun dijajah oleh orang yang beragama. Kemudian dibalik ditanyakan, agamanya apa? Kan banyak mungkin yang panas kuping. Padahal itu fakta, kan begitu. Sementara yang dikatakan oleh orang yang mengatakan teroris beragama Islam itu orang yang ngawur. Karena tidak semua umat Islam jadi teroris, kan faktanya begitu. Inilah yang namanya menyerang tanpa alasan, membuli dengan kebodohan, tidak mengikuti sesuatu metodologi yang benar, tidak mengikuti jalan Shirathul Mustaqim, sehingga jelaslah bagi kita mana yang harus diikuti, mana yang harus tidak diikuti. Ikutilah para ulama yang lurus, maka ikutilah. Ulama-ulama yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar, ikuti. Jangan mengikuti corong orang-orang yang memecah belah persatuan,
dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang memecah belah kita sebagai umat Islam, membuat bingung masyarakat awam sehingga terjadi kekacauan. Oleh karena itu, istiqomah di dalam Islam, mari kita kuatkan energi kecenderungan kita kepada taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin